Dari Spanyol, tim asal ibu kota Real Madrid umumkan kelanjutan proyek renovasi Santiago Bernabeu saat musim ini berakhir. Presiden El Real Florentino Perez janjikan Santiago Bernabeu bakal jadi stadion terbaik di dunia. Tim ibu kota Spanyol Real Madrid telah umumkan rencana mereka untuk lanjutkan proyek renovasi stadion kebanggaan mereka Santiago Bernabeu. Renovasi ini rencananya akan dimulai setelah musim 2018-2019 ini berakhir. Santiago Bernabeu bisa dibilang sebagai stadion tua karena sudah berdiri hampir 72 tahun lalu atau sejak 14 Desember 1947 silam. Nantinya stadion yang saat ini berkapasitas mencapai 81.000 penonton ini akan alami perubahan yang signifikan dan direncanakan bakal jadi yang terbaik di dunia dengan sentuhan teknologi modern. The New Santiago Bernabeu nantinya akan memiliki atap yang bisa dibuka tutup sesuai kebutuhan, serta perbaikan eksterior agar terlihat lebih modern dan juga akan menambah ketinggian stadion sebanyak 12 meter. Selain renovasi tersebut, bagian luar stadion ini juga akan dibalut oleh layar video 360 derajat, memutari bagian luar stadion. Namun Santiago Bernabeu tidak akan alami perubahan dalam jumlah kapasitas. Este gran proyecto se convertirá en una pieza clave para el Real Madrid del futuro, pero también lo será para la ciudad de Madrid. Y lo será porque el nuevo estadio Bernabéu, situado en el corazón de Madrid, será el mejor estadio del mundo, más moderno, más confortable, más seguro y diseñado para el entretenimiento, con nuevas zonas de ocio y restauración, y donde la tecnología más avanzada será clave para que los aficionados perciban nuevas sensaciones. Mega proyek ini diperkirakan bakal menelan biaya mencapai 500 juta euro atau sekitar 8 triliun rupiah. Sementara The New Santiago Bernabeu ini ditargetkan bakal rampung pada tahun 2023 mendatang. Selain Real Madrid, rival kota mereka Atletico Madrid telah lebih dulu memiliki stadion yang modern atau futuristik, yakni Estadio Wanda Metropolitano. Berdiri di sebelah timur pinggiran kota Madrid, Wanda Metropolitano jadi stadion pertama di Eropa yang memiliki teknologi LED 100%. Stadion yang pertama kali dibuka pada tahun 2017 ini bahkan menampilkan layar 360 derajat yang membentang sepanjang 530 meter persegi, sekaligus jadi satu-satunya stadion yang memiliki fitur ini di La Liga Spanyol. Stadion yang berkapasitas 68.000 penonton ini menghabiskan biaya 310 juta euro atau 4,9 triliun rupiah. Memiliki markas yang megah dan modern tentu jadi keinginan klub-klub besar di Eropa saat ini. Oleh karena itu, hingga saat ini setidaknya ada 10 klub yang telah memiliki rencana untuk merenovasi stadion mereka. Klub La Liga lainnya, yakni Barcelona pun juga tak mau ketinggalan. La Blaugrana bahkan telah dapatkan izin oleh pemerintah setempat untuk melakukan renovasi Camp Nou yang diperkirakan akan habiskan biaya mencapai 600 juta euro atau 10 triliun rupiah. Manajemen klub akan memulai renovasi tersebut pada tahun 2019 ini. Dalam presentase renovasi Camp Nou, stadion yang nantinya akan memiliki kapasitas 105.000 penonton ini akan dilengkapi dengan lampu-lampu LED di seluruh badan yang ada di luar stadion. Selain itu, bagian tribun New Camp Nou nantinya akan ditutup pada atapnya, tidak seperti stadion saat ini. Selain tim-tim besar La Liga, beberapa klub Italia seperti AS Roma dan AC Milan pun juga telah rencanakan renovasi stadion mereka. Untuk tim Serigala Ibu Kota, stadion baru mereka nantinya akan diberi nama Stadio della Roma. Stadion yang berkapasitas 52.000 penonton ini memiliki desain yang menyerupai landmark Italia, yakni Colosseum. Stadion ini nantinya akan menggunakan lapisan baja dan kaca, serta dikelilingi batu yang akan jadi lapisan pilar yang menyelimuti sebagian stadion. Sementara itu, di bagian atap akan terpasang kaca tembus pandang. Sementara untuk AC Milan, rencana mereka untuk memiliki stadion sendiri juga akan segera terrealisasi. Rumah baru Il Rossoneri ini letaknya tidak jauh dari markas mereka saat ini, San Siro. Jika dibandingkan dengan San Siro, markas baru Milan nantinya akan memiliki kapasitas yang terbilang lebih kecil, yakni 48.000 penonton saja. Namun, kapasitas tersebut tidak akan menurunkan kualitas calon stadion baru Rossoneri. Pasalnya, manajemen klub tidak hanya memikirkan kawasan sepak bola, melainkan juga tempat hiburan bagi wisatawan.